Ibu, selamat pagi, Shalom. Shalom. Sukacita pagi hari ini di hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kaki sana penuhi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 16 Januari 2022, pukul 9.00 WIB. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mengukur suhu dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer.
Selama berkebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 9 Januari 2022 dalam ibadah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta perjamuan sebesar Rp23.484.000, syukur sebesar Rp16.248.600, persepuluhan sebesar Rp8.850.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp4.835.000, syukur sebesar Rp305.000, persepuluhan sebesar Rp1.715.000, sarana fisik sebesar Rp494.000. Pelayanan kebaktian di saat ini. Pukul 9.00 WIB dilayani oleh Pendeta Jan Peter. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPN Silo. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Trio Lawamena dan Gideon Tuarlela. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 16 Januari 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Nyanyian rohani nomor 2 ayat yang pertama kita nyanyikan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami, demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca dari bagian Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Mazmur 36
ayat 1 sampai 13. Mendahului pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, perikop bacaan kita saat ini, kepastikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak. Shalom. Kita patut bersyukur karena kita ada di minggu ketiga di hari ke-16 tahun 2022. Dan sama seperti yang dianjurkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dengan tema mingguannya, yaitu menghargai kasih setia Allah. Sama seperti Aris yang seharusnya menghargai cinta kasihnya Kinan, supaya jangan ada perkataan, "It's my dream, not her." Sebenarnya penggalan kalimat ini beta umpangsa, ternyata banyak yang suka main layangan juga. Nonton layangan putus kah Ibu Bapak? Bagi Bapak Ibu, bagi suami-suami, bagi Bapak-Bapak yang istrinya belum menonton kisah layangan putus, bersyukurlah. Karena Bapak-Bapak tidak tahu teror yang dialami oleh suami-suami atau Bapak-Bapak yang istrinya nonton layangan putus. Baru pulang kantor, tiba-tiba bikin teh, Mama Su bicara, "Mas, Lydia dan Ira itu siapa?" Papa jantung pukul seng rata lagi.
Mama yang biasanya bilang, Papa, kita panggil Buce atau nama kecil, minta maaf kalau ada yang nama Buce di sini. Tiba-tiba jadi Mas. Kalau bini tertawa, Bapak bersyukur suami-suami, oh ternyata mama nih terpengaruh sinetron kah, beta sentau bilang apa, film Layangan Putus. Bapak bilang dalam hati, ayo dangkelai, mama cuma tahu Lydia Danira, mama sim tahu yang nama Yohana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Mazmur ini banyak dipahami dalam bentuk mazmur yang memiliki bentuk antitesis, berlawanan, perumpamaan atau penyamaan yang tidak sepadan. Karena pada ayat 2 sampai ayat yang kelima kita melihat kefasikan. Kemudian pada ayat 6 hingga ayat yang ke-11 kita melihat kebesaran Tuhan. Tidak mungkin kebesaran Tuhan itu dipadanin dengan kefasikan. Orang-orang fasik. Itu pandangan yang pertama. Tapi beta sendiri lebih memilih ini sebagai proses yang oleh beberapa teologi mengatakan ayat 2 sampai 5 ini bukan antitesis. Ini bukan perbandingan. Tetapi ini adalah yang di dalam beberapa pemahaman orang teolog mengatakan the old man in us, yaitu orang tua di dalam setiap manusia. Bukan berarti orang yang sudah tua, tetapi karakter pembawaan manusia yang sudah ada. Karena itu, dalam kutipan Mazmur ini dikutip juga oleh Rasul Paulus pada Roma 3 ayat 18. Ibu bapak dan saudara-saudari bisa melihatnya di bagian bawah pembacaan kita. Ada dalam yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kutipan Roma 3 ayat 18. Bahwa manusia memiliki sisi kelemahan. Beberapa pandangan mengatakan bahwa sebenarnya Daud sedang berdialog dan sedang merefleksikan bahwa dia juga memiliki sisi kelemahan. Dan itu diperlihatkan dengan ayat 2a, mengatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Kata bertutur itu digunakan dengan penggalan kalimat dengan kata bahasa Ibrani nehom. Nehom itu kalau diinggriskan berarti utterance, yaitu vocal sound. Ada semacam komunikasi yang terjalin dan kemudian sound itu, bahasa itu atau pembicaraan itu dimanipulasi. Dia dipengaruhi. Sehingga ayat 2b mengatakan bahwa rasa takut kepada Allah tidak ada lagi pada orang itu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang berbuat dosa, selalu diawali dengan komunikasi di dalam diri, inner. Komunikasi bersama yang dimiliki. Dengan kata lain bahwa sebenarnya ketika seseorang berbuat salah dan dosa, itu dia sadar. Dia menyadari kesalahan tersebut. Sehingga jangan percaya kalau orang bilang beta hila. Tidak. Setiap perbuatan kesalahan dan dosa itu selalu diawali dengan rasa komunikasi yang ada. Ini salah kesengnya? Sudahlah. Dan ayat 2b mengatakan bahwa rasa takut kepada Allah tidak ada lagi pada orang itu. Ketika vocal sounds yang utterance itu dia memanipulasi atau mempengaruhi seseorang itu, tidak ada lagi rasa takut. Karena itu kan kita kembali ke Layangan Putus Aris bikin salah tuh dia tahu. Kita salah satu orang yang kalau berdoa tuh saya mau bilang dengan perbuatan yang sengaja atau tidak disengajai.
Kenapa? Sebagai orang percaya, kita percaya kita diciptakan dengan imago Dei. Sehingga ketika kita memahami kasih Allah, kita tahu dulu bahwa kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Ibu bapak, saudara-saudari, minta mau bilang orang mabuk itu kalau dia bikin kacau dia sadar keseng. Yang anggur biasa berarti biasa mabuk kah? Dia sadar, tapi dia tidak bisa mengendalikan perbuatan tersebut. Ayat 3 menegaskan lagi, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapatkan kesalahannya dan membencinya. Ia membujuk dirinya. Kefasikan dan keberdosaan terjadi ketika dia sendiri yang memiliki rasa itu untuk membujuk dirinya untuk melangkah ke dalam dosa. Ayat 4 mengatakan, ia berhenti berlaku bijak. Ayat 2-5 menunjukkan kesadaran penuh seseorang ketika dia melakukan kefasikan. Dan Daud ada di dalam refleksi tersebut. Tetapi kemudian ayat 6 ada di dalam pengakuan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa proses kefasikan itu dia berhenti ketika kasih Allah itu ada. Dan sebenarnya proses kefasikan itu harus ada dari ayat 2 tadi, ketika tutur dosa itu tidak diizinkan. Sebenarnya kasih setia Tuhan itu berhenti ketika kita membujuk diri kita untuk berbuat dosa. Seharusnya proses pemahaman akan kasih setia Tuhan itu berhenti. Dan kita ada sesuai dengan rancangan kasih Allah berjalan pada perlakuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bahkan ayat 5, kejahatan dirancang di tempat tidurnya. Ayat 2-5 memperlihatkan sesungguhnya bagaimana proses hingga pada titik orang berbuat sesuatu. Nonsens kalau itu dibilang sengaja. Kita harus jujur pada diri kita bahwa setiap perlakuan dosa dan kesalahan itu sebenarnya kita menghendakinya juga. Tetapi itu harus berhenti ketika kita memahami apa yang Daud bilang pada ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu sama seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagai samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Dia menekankan bahwa kefasikan kita itu, dia hanya sementara. Kefasikan kita itu kecil dibandingkan kasih Allah. Ayat 8, betapa berharga kasih setia-Mu ya Allah. Jadi sebenarnya urut-urutan ayat ini memperlihatkan 3 hal. Yaitu ketika kita memahami bahwa Allah itu memiliki kasih setia yang besar. Pertama, kita memahami bahwa kita memiliki kelemahan, kita orang berdosa. Dan yang kedua, mengakui akan kebesaran Allah. Dan yang ketiga pada ayat 12 hingga ayat yang ke-13, berpengharapan penuh kepada Tuhan. 3 hal itu saja yang sebenarnya ada di dalam Mazmur 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang kita baca. Bagaimana kita menghargai kasih setia Allah? Dengan pertama bahwa kita memahami bahwa sebenarnya kita lemah, kita berdosa, kita memiliki banyak kesalahan. Dan yang kedua, bahwa kesalahan, keberdosaan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita tidak lebih besar dari anugerah dan kasih Allah. Dan yang ketiga, menghargai kasih setia Allah, yaitu dengan berpengharapan seutuhnya kepada Tuhan. Dan yang ini adalah yang harus kita imani di dalam setiap langkah-langkah hidup kita.
Ini yang harus kita pahami sesungguhnya. Sehingga ketika kita ada dalam kehidupan keluarga, kita ada di dalam kehidupan pekerjaan kita ada dalam seluruh proses untuk meniti karir, kita ada dalam proses pergumulan hidup kita ada dalam setiap hal yang harus kita hadapi di dalam hidup kita. Kita ada di dalam 3 hal tersebut. Dan setiap langkah-langkah kita menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu ada. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 36 ayat 2 hingga ayat yang ke-13. Sebenarnya dia saling silang satu dengan yang lain. Ayat 2 dia sepadan dengan ayat 6, ayat 3 sepadan dengan ayat 7, ayat 4 sepadan dengan 8, 9, dan ayat 5 itu ayat 10, 11. Kalau kita taruh di dalam analisa-analisa sastra, dia seperti itu. Sehingga setiap kali orang ada di dalam tahapan-tahapan untuk berbuat dosa, dia harus memahami bahwa kasih Tuhan itu ada. Sehingga jangan terjebak dengan semua kesalahan-kesalahan kita. Jangan terjebak dengan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Ingatlah bahwa Allah selalu ada. Sederhana saja, mau mengetahui bahwa Allah itu ada di mana? Napas per detik itu. Napas per detik itu membawa kita dalam pemahaman Tuhan ada untuk kita. Jantung yang memompa darah kita untuk kita hidup dan bernapas, itu juga mengingatkan bahwa Allah ada dalam kasih setianya. Suami yang tersenyum kepada istri itu juga menunjukkan bahwa Allah ada dalam kesetiaannya. Istri yang tersenyum kepada suami menunjukkan bahwa Allah ada dalam kesetiaannya. Anak-anak di dalam kehidupan keluarga. Makanan sesadiki di atas meja. Pekerjaan yang Tuhan kasih. Rumah tempat berlindung. Sesederhana itu kita memahami Allah. Tetapi kadang-kadang kita mengakui bahwa ketamakan kita ingin sesuatu yang besar. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu ada dalam kasih setia. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang diberkati oleh Allah. Sehingga jika kita memahami dengan sungguh-sungguh, ayat 2-5 ini menempatkan manusia dalam penyadaran diri bahwa pada dasarnya manusia memiliki kelemahan, menggambarkan bagaimana proses kefasikan manusia. Ayat 6 hingga ayat 11 menggambarkan bagaimana kasih Allah yang besar itu di dalam seluruh penggambaran utuh oleh Mazmur. Dan ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berbicara tentang harapan agar terluput dari kefasikan. Ini yang harus kita pahami di dalam pembacaan yang kita baca di pagi ini. Menghayati seluruh perjalanan hidup kita di tahun baru, tahun 2022, di hari yang ke-16, minggu yang ketiga. Selamat menghargai kasih Allah dalam hidup kita sekalian. Ingatlah yang pertama, kita lemah. Yang kedua, Allah itu maha pengasih, Allah memiliki kesetiaan dan kasih setia yang besar. Yang ketiga, berpengharapanlah pada Tuhan. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas seluruh
refleksi firman, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 95 ayat 1 dan 2. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman Bapa yang mana sudah menerbitkan terang, maksudnya kekal tentu, perjanjiannya teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Allah dari trio Lawamena. Jangan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Kasih
aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas sambungan kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Untuk itu dengarlah anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 132 dan 133 ayat pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu bahkan di
kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kebaktian minggu di saat ini, ada persembahan syukur yang diberikan dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga umat-Mu. Tuhan berkati persembahan syukur ini, biarlah persembahan syukur ini dapat menjadi alat pelayanan bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan kiranya persembahan syukur ini dapat berbuah harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan mendengarkan pujian bagi Allah dari solois Gidon Tuarlela. Ya, selamat pagi jemaat, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa kita sadar bahwa Tuhan itu merupakan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Bukan diriku yang memilihmu, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku, Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih, Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Ujilah hatiku, Tuhan, sungguhkah ku cintai-Mu. Layakkan aku bagi hidupku, untuk sempurnakan rencana-Mu. Bukan diriku yang memilih, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku, Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih, Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Pujilah hatiku, Tuhan,
untuk sempurnakan rencanamu. Kau pakai, kau yang memilihku, jadilah seturut kehendakmu. Hidupku aman dalammu, kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alatmu dalam pekerjaanmu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Pakai hidupku sebagai alatmu, sempurnakan rencanamu. Rencanamu, untuk sempurnakan rencanamu. Terima kasih. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita tenang untuk menghampiri Tuhan dalam syafaat kita. Dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Pada bagian doksologi kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam pengakuan bahwa kasih setiamu yang begitu besar setinggi langit, dalam pengharapan kami akan keadilan-Mu yang seperti gunung-gunung Allah, kami datang Tuhan dalam syukur kami. Oleh karena perkenaan Allah sehingga kami boleh ada sebagai persekutuan yang beribadahkan Tuhan pada hari Minggu, Minggu ketiga di tahun 2022 dalam seluruh hidup perjalanan kami di hari yang ke-16. Kami datang Tuhan di dalam seluruh pengakuan kami bahwa Engkau sangat besar di dalam kasih setiamu, bahwa kami manusia lemah dan kami berlindung di dalam sayap-sayap cintamu. Kami datang Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam setiap refleksi firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami memahami dengan sungguh apa yang telah kami refleksikan. Seperti yang kami bacakan di dalam Mazmur 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, di mana kami memahami ketika kami menghargai kasih Allah, kami tahu bahwa kami lemah dan kami menyadari seluruh kasih Tuhan dan kami berpengharapan penuh. Karena itu Tuhan, di dalam persekutuan yang berdoa di saat ini, kami menyerahkan masing-masing pribadi kami dengan seluruh latar belakang kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan setiap profesi yang kami jalani, setiap peran yang kami lakoni, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, maupun orang tua tunggal, sebagai anak-anak, maupun anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Dengan kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan mampukan kami sehingga kami ada di dalam setiap kesadaran bahwa kami ditempatkan Tuhan di dalam keluarga ini untuk menyatakan kasih Allah. Sehingga kami mampu berjuang untuk tetap ada dalam persekutuan keharmonisan keluarga kami, rumah tangga kami,
yang dimana dengan iman kami yakin bahwa Allah lah yang bertata di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Jangan biarkan kelemahan dan keterbatasan kami memanipulasi setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, peran-peran kami, sehingga kami mampu ya Tuhan, sehingga kehidupan keluarga kami ada di dalam keretakan-keretakan. Kami mohon Tuhan selalu mau menyatukan kehidupan cinta kasih suami istri, orang tua, anak-anak, kehidupan keluarga besar yang kepadamu mereka selalu berserah. Kami datang dan kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan, anak-anak kami yang balita, anak-anak kami di jenjang-jenjang usia pendidikan mereka, anak-anak kami yang ada di pendidikan-pendidikan tinggi, dengan semua cita-cita mereka, dengan semua harapan-harapan mereka. Berkati setiap orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mereka untuk belajar ada di dalam pendidikan yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka di tengah-tengah pandemi yang masih terus terjadi ini. Berkati setiap cita-cita yang mereka gantung Tuhan, yang mereka kejar. Bahkan anak-anak kami yang terpisah oleh karena tuntutan-tuntutan cita-cita mereka. Dan anak-anak kami, orang-orang muda yang terus berupaya untuk ada di dalam pengejaran karir, cita-cita mereka, kehidupan mereka, mencari pekerjaan, membina rumah tangga baru. Anak-anak muda kami, jangan biarkanlah mereka tergelincir oleh pergaulan yang salah di tengah-tengah era digital yang terus mempengaruhi setiap pergaulan anak-anak kami. Tuhan, mampukan sebagai orang tua, kami mampu mengarahkan mereka ke arah yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kehidupan keluarga dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Kepadamu Tuhan, setiap pekerjaan yang kami lakukan, setiap pekerjaan yang harus kami lakoni, setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan taruh di pundak kami, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan penuh rasa syukur karena Allah memberikan kepada kami, Allah memampukan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena kebahagiaan dan sukacita yang Allah berikan kepada mereka karena pertambahan usia, peningkatan karir, atau rasa-rasa syukur yang lain. Kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, dan setiap rasa syukur mereka menggambarkan rasa kebahagiaan, rasa sukacita oleh karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan, mereka yang bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang kekasih. Tuhan hibur mereka. Mereka yang lemah oleh karena sakit yang mereka alami, Tuhan sembuhkanlah mereka. Mereka yang berbeban berat oleh karena pergumulan-pergumulan, Tuhan angkat beban itu dari mereka. Dan biarlah kasih Allah yang besar itu, yang setinggi langit itu, yang setinggi gunung itu, yang akan memampukan mereka. Berkati setiap orang tua kami, warga gereja senior. Tuhan, dalam keterbatasan kelemahan mereka oleh karena usia, Tuhan memampukan mereka selalu, memberikan sukacita, dan mereka ada ya Bapa di dalam kebahagiaan menjadi sombar bagi kami semua. Orang tua kami yang ada dalam kehidupan keluarga mereka, orang tua yang di rumah sendiri-sendiri, orang tua di panti-panti jompo, kepadamu Tuhan kami berserah. Kiranya kasih Allah, tangan-tangan Tuhan akan selalu menjaga dan menopang mereka.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Mereka ada di dalam setiap kehidupan dan kasih Allah yang besar. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang selalu mengandalkan Allah di dalam hidup mereka. Kepadamu Allah, kami menyerahkan seluruh gereja ini, para pelayan di Gereja Protestan Maluku, para pimpinan kami sinode, pimpinan sinode, para pimpinan kasis, bahkan para pemimpin-pemimpin jemaat. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus di Gereja Protestan Maluku ini, dalam setiap tugas tanggung jawab menabur, dalam tugas tanggung jawab menanam, dalam tugas tanggung jawab menuai, kasih Allah yang besar yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan para pelayan. Ketika mereka boleh diutus, ketika mereka ada pada jabatan tertentu, kami yakin hikmat, kebijaksanaan, kasih Allah yang selalu ada menyertai setiap keputusan-keputusan dan pelayanan yang harus mereka lakukan. Setiap perkataan menggambarkan hikmat Tuhan, setiap pelayanan kasih menggambarkan kasih Allah. Kami berdoa untuk setiap pelayan di sinode, para pemimpin kami, kasis kota, di tingkat kasis para pelayan di kasis kota, ketua kasis, sekretaris kasis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di kasis kota Ambon. Kasih Allah yang besar ada untuk mereka dalam setiap penunaian tugas tanggung jawab. Setiap jemaat, ketua majelis jemaat yang ada di dalam lingkup pelayanan kasis kota Ambon, setiap ketua majelis jemaat, setiap pemimpin jemaat, dalam persiapan-persiapan mereka untuk persidangan-persidangan jemaat. Tuhan berkati setiap agenda gerejawi yang harus kami lalui. Agenda gerejawi ini bukan hanya penunaian tugas administrasi biasa, tetapi sebagai ajang teologi kami, pengharapan kami. Di sidang jemaat tergambar seluruh pergumulan gereja, tergambar seluruh harapan gereja, tergambar seluruh kasih Allah bagi jemaat. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat kami yang ada di dalam lingkup kasis kota Ambon. Kami datang dan menyerahkan para pemimpin-pemimpin daerah kami dalam forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten, daerah-daerah terkecil, unit-unit pelayanan terkecil, para pemimpin kami, gubernur, dengan semua jajaran-jajarannya, para pemimpin tertinggi militer dengan semua jajarannya, para pemimpin di setiap kota madya kabupaten, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di setiap posisi-posisi dan level kepemimpinan mereka. Biarlah lewat setiap keputusan, setiap pelayanan, setiap tindakan, setiap perbuatan, mereka mampu mewartakan kasih Allah. Mereka mampu mewartakan kabar sukacita. Mereka mampu menggambarkan anugerah Allah bagi orang-orang percaya. Imago Dei, gambaran utuh seorang manusia itu tergambar dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Karena itu Tuhan, kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup mereka. Setiap keputusan-keputusan untuk mengatur seluruh jalan hidup manusia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan pelayanan di daerah-daerah, di tingkat provinsi, tingkat kecamatan, kabupaten, kota madya, hingga unit-unit terkecil. Bapak di sorga, kami datang dan kami menyerahkan di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi ini Tuhan. Kami menyerahkan tenaga medis dan tenaga non-medis. Kami menyerahkan usaha mereka untuk mendorong angka capaian vaksinasi agar seluruh masyarakat boleh kembali beraktivitas secara normal. Kami mohon Tuhan, mampukan kami sebagai masyarakat untuk ikut menyukseskan seluruh usaha-usaha pemerintah, para penjaga keamanan, militer, bahkan para pemimpin
di Departemen Kesehatan, agar kami mampu mematuhi apa yang menjadi peraturan. Kami yakin dengan iman Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menilai seluruh kehidupan ini. Karena itu, ajarkan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan Allah akan selalu mentaati apa yang menjadi kewajiban kami sebagai masyarakat. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh para pelayan liturgi yang melayani ibadah dari ibadah jam pertama hingga saat ini, majelis jemaat dari Jemaat Silo, Klasis Kota Ambon, para kolektan, ketua agama, tim musik gereja Klasis Kota Ambon, pemain musik dan singer, tim multimedia, tim Satgas COVID-19 yang sigap membantu mensterilkan gedung gereja kami, para pendukung liturgi yang lain, trio, solois, dan dalam rasa syukur kami yakin setiap pelayanan kami, hamba Allah, ada selalu di dalam kasih Tuhan yang besar. Ajarkanlah kami bahwa kami meyakini bahwa ketika kami ada di hari yang ke-16 ini, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, melangkah ke depan dengan iman kami bahwa ketika kami ada sampai pada titik ini, Tuhan akan memampukan kami seterusnya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan di minggu baru, minggu pemberian Tuhan, sambil kami berharap sama seperti Daud di dalam Mazmur pembacaan kami, Mazmur 36, untuk selalu berserah akan kasih Allah. Kepadamu ya Tuhan kami berserah seutuhnya. Berkati setiap persembahan syukur yang kami bawa dari dalam kehidupan rumah tangga kami untuk menjadi alat perluasan pelayanan Allah. Dan kepadamu ya Bapa di sorga kami menyerahkan seluruh syafaat ini. Dan dengan hati dan iman kami datang menyatukan diri kami sambil kami mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama sebagai nyanyian pengutusan, kita nyanyikan dari nyanyian rohani 131 ayat 1 dan 2. Lord
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 3 dan 19. Untuk seluruh tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah penjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa syukur. Selamat pagi, Shalom.